Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu etika dalam bisnis, yaitu korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Sebuah perusahaan konstruksi di Indonesia, PT Maju Jaya, memenangkan tender proyek pembangunan jalan tol senilai ratusan miliar rupiah. Namun ternyata kemenangan ini bukan karena kualitas atau harga yang kompetitif, melainkan karena adanya suap kepada penjabat pemerintahan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Dampak terhadap berbagai pihak, yaitu yang pertama, pemerintah dan kepercayaan publik. Penjabat yang menerima suap mendapat keuntungan pribadi, tetapi merusak integritas lembaga pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun karena proyek yang dihasilkan sering kali berkualitas rendah atau tidak sesuai tepat waktu. Yang kedua, ada perusahaan kompetitor yang jujur. Perusahaan lain yang mengikuti tender secara adil dirugikan karena kalah bersaing bukan karena kualitas. Kalah bersaing bukan karena kualitas tetapi karena praktik kecurangan. Hal ini membuat perusahaan yang ingin menjalankan bisnis dengan etika enggan berpartisipasi dalam proyek pemerintah. Yang ketiga, ada masyarakat dan pengguna jalan. Jalan tol yang dibangun dengan kualitas buruk berisiko cepat rusak, menyebabkan kecelakaan atau kemacetan yang merugikan pengguna. Pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur malah digunakan segelintir orang, menghambat pembangunan yang seharusnya lebih baik. Dan yang keempat, ada ekonomi dan investasi. Korupsi dalam proyek infrastruktur membuat investor asing dan domestik enggan menanamkan modal karena lingkungan bisnis yang tidak adil. Efisiensi anggaran negara berkurang menyebabkan keterlambatan penggunaan ekonomi secara keseluruhan. Dan kesimpulannya adalah korupsi dalam bisnis, terutama di sektor publik, dampak luas terhadap masyarakat, perusahaan, dan ekonomi negara. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat, transparansi, serta penegakan hukum yang tegas untuk memerangi korupsi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.